I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mewawancarai mantan pemain Teotown. Mungkin dari sebagian permisa juga tahu tentang Teotown belakangan ini yang sedang hangat-hangatnya. Jadi langsung saja, cekidot. Nah, sebelum mulai sesi wawancaranya, di sini saya sebagai Gus Saputra akan menjelaskan apa itu game Teotown. Nah, sejatinya game Teotown adalah game simulasi kota yang menempatkan pemain sebagai wali kota digital. Sebagai wali kota digital, pemain bisa mengatur segalanya, dari zona perhunian, pusat bisnis, kawasan industri, sampai pendidikan, urusan sensitif seperti pajak dan kemacetan. Nah, sesi selanjutnya adalah wawancara yang dilakukan oleh rekan saya, Kesar Bastoto. Baik, kita di sini sudah bersama dengan teman saya. Ya, perkenalkan semuanya, saya Iksan Hakiki. Dan saya di sini sebagai pewawancara teman saya, Kaisar Basoto Munte. Kali ini saya akan mempertanyakan seputar pertanyaan tentang Teotown yang belakangan ini viral di medsos. Apakah Anda sudah siap? Siap-siap. Oke, pertanyaan pertama. Menurut Anda, Teotown itu nunjukin nggak sih kalau masyarakat itu jenuh dengan pemerintahan kita? Menurut saya, iya. Karena dari banyaknya foto, entah video yang ada di beberapa media sosial, itu menunjukkan bahwa masyarakat tuh kurang mendapatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kita. Oke. Pertanyaannya kedua yang kita akan lanjutkan adalah, menurut Anda, Teotown ini ngasih dampak positif nggak sih di kalangan masyarakat? Menurut pribadi saya, iya, karena secara nggak langsung kita dapat mengekspresikan diri kita ke dalam sebuah game. Oke, bagus. Nah, selanjutnya, Teotown itu menurut Anda apakah menunjukkan kejenuhannya masyarakat gitu tentang bagaimana pemerintahan di Indonesia? Menurut saya sih iya, karena dari banyaknya kejenuhan ini, terutama yang kita lihat pasti di Facebook lah dan semacam platform lainnya, rata-rata tuh mereka tuh menjenuhkan soal pajak ya, pajak yang lumayan naik sedikit lah ya mungkin, dan seperti mungkin tentang banjir juga itu mungkin bisa dapat membuat mereka jenuh juga, dan soal listrik juga sih. Oke. Selanjutnya, menurut Anda, apakah mengkritik melalui Teotown itu lebih aman dibandingkan mengkritik di medsos? Menurut saya bisa aman, karena di sini tidak merujuk pada suatu orang atau suatu objek tertentu atau mungkin sebuah perusahaan lain, karena ini hanya sebuah game yang hanya untuk mengekspresikan diri kita terhadap sesuatu. Oke. Pertanyaan yang terakhir. Menurut Anda, game ini membuktikan nggak sih kalau ternyata tuh game itu bukan hanya hiburan doang? Menurut saya, iya. Apalagi game Teotown ini adalah game yang bisa dibilang sandbox ya, bisa bangun kota, bangun segala macam industri gitu-gitu, dan mungkin juga bisa jadi sarana kritik sosial. Ya, mungkin segitu aja ya. Oke. Segitu saja dari kelompok 3. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya atas waktunya.